Halo semuanya, berjumpa lagi pada materi Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pementasan atau naskah. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur intrinsik dalam drama yang disajikan dalam bentuk pementasan maupun naskah. Selain itu, para peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur ekstrinsik dalam drama yang disajikan dalam bentuk pementasan maupun naskah. Apakah kalian tahu apa itu teks drama? Drama adalah karya sastra yang disampaikan melalui dialog antar tokoh-tokohnya yang dimainkan dalam bentuk pementasan dengan gerakan atau cakapan tertentu. Kita akan masuk pada materi unsur-unsur dalam teks drama. Untuk unsur yang pertama yakni unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun atau membentuk suatu teks drama dari dalam cerita. Kemudian unsur yang kedua yakni unsur ekstrinsik. Untuk unsur ekstrinsik ini sendiri merupakan unsur yang membangun atau membentuk suatu teks drama dari luar cerita atau yang berkaitan dengan pengarang. Berikut penjelasan mengenai unsurnya berserta contoh-contohnya. Untuk unsur intrinsik yang pertama yakni unsur tema. Tema merupakan suatu pokok permasalahan yang akan disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Mari kita simak contoh tema berikut ini. Kisah ini terjadi di sekolah yang terkenal di ibu kota, yakni SMPN 2 Kebangsaan. Di salah satu kelas, terdapat persahabatan yang cukup terkenal, dan biasanya sering dikenal dengan sebutan Three Angel. Nah, pada contoh drama tersebut, terlihat bahwa tema yang digunakan yakni tema persahabatan. Dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut. Di salah satu kelas terdapat persahabatan yang cukup terkenal dan biasanya sering dikenal dengan sebutan Three Angel. Nah, di situ terlihat bahwa tema yang digunakan yakni tema persahabatan. Untuk unsur yang kedua yakni latar. Latar merupakan keterangan yang menunjukkan tentang tempat, waktu, dan suasana. Mari kita simak contoh berikut ini. Di ruang kelas, yang terdapat berbagai kursi dan meja yang tertata rapi, terjadi suatu keributan yang disebabkan salah satu anggota dari Three Angel. Pada contoh tersebut dapat dilihat bahwa latar tempat yang digunakan dalam cerita tersebut terdapat di dalam kelas. Hal ini terlihat pada kutipan sebagai berikut. Di ruang kelas terdapat berbagai kursi dan meja yang tertata rapi. Nah, dari penjelasan di ruang kelas, itulah yang menunjukkan latar tempat yakni di kelas. Selain itu, terdapat pula yang menunjukkan latar waktu dan latar suasana, di mana latar waktu yang digunakan yakni pada jam pelajaran, kemudian latar suasananya ialah dalam keadaan suasana tegang. Hal ini terlihat pada kutipan, terjadi keributan yang disebabkan oleh salah satu anggota dari Three Angel. Baik, untuk unsur selanjutnya yakni tokoh. Tokoh adalah karakter penting dalam cerita atau pementasan drama yang menggerakkan alur cerita dan membuat penonton terlibat emosional. Mari kita simak contoh berikut ini. Perpecahan tiga sahabat. Tokoh yang berperan dalam drama ini adalah Nada, Lala, Tuti, Adit, dan Tio. Mari kita simak ceritanya. Dari contoh yang sudah kita tonton, dapat kita lihat bahwa tokoh yang berperan dalam cerita tersebut ada 5, yakni Nada, Lala, Tuti, Adit, dan Tio. Kita akan masuk pada unsur selanjutnya, yakni penokohan. Penokohan adalah cara yang digunakan pengarang untuk melukiskan perwatakan atau karakter tokoh. Watak dalam setiap pementasan drama biasanya terbagi menjadi 3, yakni protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis menunjukkan karakter baik,
kemudian antagonis menunjukkan karakter jahat, dan tritagonis menunjukkan karakter keduanya. Mari kita simak contoh berikut ini. Kenapa ya persahabatan mereka bertiga sangat erat? Aku jadi iri. Kira-kira gimana ya caranya buat mereka berpisah? Aha, aku punya ide. Gimana kalau aku curi aja dompet Nada? Lalu aku letakin di dalam tas Lala. Pasti nantinya Nada dan Tuti akan membenci Lala. Selang beberapa waktu, anggota Triangle masuk ke dalam kelas. Aduh, dompetku hilang. Kok bisa hilang? Nggak tahu, tadi ku taruh di dalam tas. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Dia sahabatmu sendiri, Lala. Coba aja cek tasnya. Nggak mungkin lah. Apaan sih? Nuduh sembarangan. Ini dia. Aku sungguh tidak mengambilnya. Lala, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ternyata benar kamu yang mencurinya. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa kamu tidak meminjam saja? Pasti aku beri. Dasar miskin. Aku tidak mau lagi berteman dengan kamu. Kemudian mereka duduk di tempat masing-masing. Sampai akhirnya bel istirahat berbunyi. Tuti, kamu percayakan sama aku? Serius, bukan aku yang ngambil dompet Nada. Iyalah, aku percaya kok sama kamu. Tapi kenapa ya dompet Nada bisa ada di dalam tasmu? Aku juga nggak tahu. Apa jangan-jangan ada yang sengaja naruh dompet Nada ke dalam tasku? Masa sih? Ya udah, yang sabar ya. Pasti ada jalan keluarnya kok. Bantu aku ya, buat jelasin ke Nada. Iya, aku pasti akan membantu menjelaskan ke Nada. Yang sabar ya. Di kelas, Nada dan Adit sedang berbincang-bincang. Kemudian, Lala dan Tuti pun datang untuk meyakinkan Nada jika Lala tidak bersalah. Nada, kamu nggak mau dengar penjelasan Lala dulu? Apa yang perlu dijelasin? Udah jelas-jelas dompetku ada di dalam tas Lala. Tuti, kenapa sih kamu membela Lala? Yaudah sana, kalau kamu lebih membela Lala daripada Nada, gak usah lagi berteman sama Nada. Biar Nada sama aku aja. Sana. Aku nggak bermaksud membela siapa-siapa kok. Tapi kan belum tentu Lala yang salah. Udahlah, kamu gak usah sosokan. Nada terserah kamu mau percaya sama siapa. Aku mau ke kantin dulu, lapar. Bye. Adit pun meninggalkan mereka ke kantin. Setelah kita melihat contoh tersebut, apakah kalian bisa menyimpulkan watak dari setiap pemeran? Baik, kita akan mulai menganalisis watak-watak para tokoh dalam cerita tersebut. Watak yang terlihat pada setiap tokoh sangat beragam. Seperti pada tokoh Lala yang memiliki watak protagonis karena dia sangat sabar ketika dituduh mencuri. Kemudian ada Tuti yang memiliki sifat tritagonis di mana ia menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Kemudian Adit yang memiliki watak antagonis karena memiliki karakter jahat dan suka iri terhadap temannya. Selanjutnya yakni dialog. Dialog adalah percakapan antar pelaku drama yang mengungkapkan hal-hal atau peristiwa yang dipentaskan. Selain itu, dialog merupakan percakapan yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih. Mari kita simak contoh berikut ini. Di kantin, Adit sedang berbicara bersama Tio, yang tak sengaja pembicaraannya didengar oleh Nada dan Tuti. Tahu nggak? Ternyata Triangle bisa bubar juga ya. Hahaha.
Kok kamu seneng banget sih lihat mereka bertiga berantem? Ya iyalah, orang aku sengaja buat mereka berantem. Adit, coba ulangi sekali lagi. Kalian, maafin aku ya. Sebenarnya aku yang naruh dompet Nada ke dalam tas Lala. Maafin aku ya. Kok kamu tega sih seperti ini? Ya, gimana? Soalnya aku iri melihat kalian bertiga itu akur terus. Maaf ya. Nada dan Tuti pun kemudian pergi untuk mencari Lala. Ternyata, Lala berada di dalam kelas sedang menangis. Nada dan Tuti akhirnya meminta maaf dan menjelaskan kepada Lala bahwa ini semua adalah perbuatan Adit. Mereka bertiga berhasil memperbaiki hubungan persahabatan mereka dan kembali seperti sedia kala. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa dialog memiliki kegunaan untuk menunjukkan jalan cerita dan karakter-karakter pada setiap tokoh. Seperti contoh cerita yang sudah ditampilkan, dialog yang digunakan bertujuan untuk menunjukkan alur cerita, bagaimana seseorang itu iri melihat temannya hingga ia memiliki niat jahat untuk menjatuhkan temannya. Nah, dapat dilihat bahwa kegunaan dialog itu sangat penting dalam sebuah pementasan drama. Selanjutnya yakni unsur bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi yang dilakukan antar tokoh dalam sebuah cerita. Mari kita simak contoh berikut ini. Aduh, dompetku hilang. Kok bisa hilang? Nggak tahu, tadi ku taruh di dalam tas. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa bahasa yang digunakan ialah bahasa sehari-hari. Dimana kita lihat pada kutipan, kok bisa hilang? Nggak tahu. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang biasa digunakan oleh para siswa dalam kegiatan sehari-hari. Unsur yang terakhir yakni amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Amanat juga menyangkut nilai yang ada di masyarakat dan disampaikan secara implisit. Nilai-nilai itu diantaranya nilai moral, estetika, sosial, dan budaya. Pada cerita tersebut mengandung beberapa amanat yang dapat kita ambil, yakni yang pertama, jangan tanamkan sifat iri di dalam jiwa kita karena akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, biasakan untuk tidak berprasangka buruk sebelum ada bukti yang memperkuat bahwa dugaan kita benar. Dan yang terakhir, jadilah individu yang saling memaafkan terhadap sesama. Percayalah bahwa damai itu indah. Kemudian kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik menjadi hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita yang akan disajikan. Unsur ekstrinsik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama biografi pengarang, yang kedua yakni psikologi pengarang, dan yang ketiga yakni sosiologi pengarang. Baik, setelah kalian mendengarkan unsur-unsur dari teks drama dan contohnya, semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali.